Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini adalah suatu ilmu yang membawa dampak kepada seseorang. Ya, ini aku mau menceritakan ilmu sederhana yang bisa membantu seseorang ini. Seseorang ini itu dia tertimpa musibah. Pada waktu itu dia tertimpa musibah biasa adalah luka di hati dan keadaan ekonomi. Luka di hatinya itu bukan karena pasangan, karena dia itu masih muda sekali, muda belia, itu karena keluarganya. Jadi dia disia-siakan oleh keluarganya. Dia suka dicaci maki oleh bapaknya, dilukai hatinya oleh ibunya, sehingga dia pergi untuk mencari pekerjaan di luar di usianya yang masih muda belia. Dia setelah lulus SMA, dia tidak melanjutkan kuliah, dia pergi hijrah ke kota Jakarta. Seseorang yang muda belia ini ke kota Jakarta dengan tidak mempunyai apa-apa, yang dibawa hanyalah luka batinnya, sakit hatinya, dan perasaan bersalah. Pada suatu waktu dia bertemu dengan kakaknya. Dia bertemu kakaknya di daerah Depok. Di sana disarankan kakaknya untuk bekerja di sebuah perusahaan kecantikan, ya. Karena dia tidak punya skill apa-apa, dia mulai dari bawah, dari dia menjadi seorang pembantu perawat, ya, bukan perawatnya. Kalau perawat itu harus kuliah, ya. Ini pembantu perawat. Dia menjadi pembantu perawat dan jasa pijat di perusahaan kecantikan tersebut. Hari demi hari berganti. Orang tuanya ternyata tahu dia ada di mana. Walaupun orang tuanya itu tidak ke Jakarta, tetapi dia selalu menelpon anak itu dan minta uang. Nah, tambah sakit hatilah anak itu, tambah tersiksa. Orang tua mencari dia bukan menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana keadaanmu nak, tetapi meminta uang. Karena keadaan ekonomi di kampungnya itu sudah memburuk. Dia malah bingung karena dia sebagai pembantu perawat itu mempunyai pendapatan yang kecil, ya, yang tidak banyak. Nah, pada suatu saat dia disarankan temannya untuk bertemu seseorang, untuk memberikan pencerahan kepada dia. Dia tidak mau. Dia ingin melakukan semuanya itu sendiri. Akhirnya jadilah dia memberikan beberapa pendapatannya kepada orang tuanya, mau tidak mau. Sampai akhirnya dia lelah dan akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Dia mau lompat dari gedung lantai 4. Ini sangat mengenaskan sekali, ya. Seseorang muda belia yang dia kena luka batin, dia dicaci maki oleh keluarganya, hartanya diambil, pendapatannya dia, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dia karena saking sakitnya, tekanan begitu tinggi, dia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, pada saat dia ingin mengakhiri hidupnya itu terlintas di pikiran dia ingin mengobati dirinya dulu. Dia ingin mengobati sakit hatinya. Dengan apa?
dengan bantuan air doa. Jadi dia ingat petuah seseorang tua yang memberikan pelajaran kepada dia, memberikan pelajaran ilmu kepada dia. Kalau hati sedang gundah, hati sedang resah, dan ingin merasa tenang, ambillah segelas air, peganglah air itu di depan dada, dan bacakan doa sambil tersenyum. Lah, kok pada saat dia mau mengakhiri hidup, dia ingat pesan seseorang yang mengajarinya itu. Dia ambil segelas air, ya, air cup itu, dia ambil segelas air cup yang ada di perusahaan itu. Jadi dia tuh mau mengakhiri hidupnya di gedung perusahaan itu, di lantai 4. Dia ambil dan dia mengucapkan doa terlebih dahulu, supaya kalau memang dia benar-benar mengakhiri hidup, yaitu sudah, ini adalah jalan terakhir untuk membantu dia. Dan dia mencoba untuk memegang air cup ini di depan dadanya. Dia membaca doa dan dia tersenyum. Setelah itu dia minum dengan menggunakan sedotan itu. Tidak berapa lama setelah dia meminum airnya, dia menangis terseduh-seduh dan terkapar di lantai. Dia memohon ampun, dia teriak-teriak memohon ampun kepada Tuhan. Maafkanlah aku sudah berpikir seperti ini. Maafkanlah aku sudah ingin mengakhiri hidup yang Engkau berikan. Dan dia nggak jadi mengakhiri hidupnya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk tetap menjalani hidupnya. Nah, itu pemirsa YouTube semua, rekan-rekan semua yang budiman, yang baik hati, yang dirahmati Tuhan. Ini adalah sebenarnya cerita nyata, ya, cerita yang bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang. Kalau kita sudah terhimpit sesuatu, kita sudah terdesak, tidak tahu harus berbuat apa, coba lakukan ini. Ambil segelas air cup, taruh di depan dada kalian, ucapkan doa. Kalau kalian muslim, kalian baca doa dari ayat-ayat suci, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya, yang kalian hafal. Kalau tidak juga bahasa Indonesia, bahasa yang kalian mengerti, yang keluar dari hati kalian. Setelah itu tersenyum, kalian senyum, dan kalian minum air itu. Mudah-mudahan itu membawa efek ketenangan bagi kalian, ketenangan pikiran kalian dan ketenangan jiwa kalian. Karena kita tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam keadaan tidak tenang. Yang ada yang ingin kita lakukan adalah mencari jalan pintas, ya, marah-marah, mengakhiri hidup, membuat onar. Itu yang kita lakukan kalau kita sudah terdesak, kita terhimpit. Dan bila kita tidak bisa melampiaskan kepada orang lain, biasanya menyakiti diri sendiri. Banyak sekali remaja sekarang yang suka melukai dirinya sendiri. Coba, kalau kalian mempunyai teman seperti itu, sarankan, bagikan cerita ini kepada mereka sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba lakukan hal sepele ini, hal yang sederhana ini, yaitu ambil air, bacakan doa
di depan dada dan minum. Kalian bisa melihat hasilnya. Akan ada perubahan yang terjadi sangat cepat. Karena pertolongan itu sebenarnya dekat. Pertolongan itu tidak jauh. Pada saat kita menyadari akan keberhargaan diri kita, kita akan memuliakan Pencipta dan akan menjalankan apa yang harusnya menjadi tugas kita. Teman-teman sekalian, pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, ini ilmu yang sederhana ya. Ilmu ini bukan ilmu yang rumit dan mewah, dan bukan ilmu yang harus dihafalkan, bukan. Ini hanya ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian, dan kalian bisa mendapatkan itu di mana saja. Kalian juga bisa membantu orang dengan cara ini. Bila teman kalian dalam kesusahan, coba minumkan dia air doa. Berdoalah di air itu dan berikan air itu kepada teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu, ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan seorang anak tadi yang ingin mengakhiri hidupnya. Dia menjadi seseorang yang sukses, dan dengar-dengar sekarang dia itu kuliah sebagai perawat, mengambil jurusan perawat. Kalian bisa membagikan cerita ini, kalian bisa membantu orang lain dengan hanya memberikan air doa kepada mereka. Bacakan doa yang tulus dan ikhlas kepada teman kalian atau keluarga kalian, agar mereka dapat tercerahkan dan dapat sadar kalau mereka sedang tidak sadar ya, sedang diliputi oleh emosi dan diliputi oleh rasa duka, sehingga mereka terlepas dari rasa-rasa itu dan menjadi bahagia dan mendapatkan kedudukannya yang tinggi sebagai manusia. Ya, terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.